Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis, di dalam satu forum yang insyaallah majelis dan forum kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kerjakan di pagi yang penuh keberkahan ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, sekaligus juga menjadi wasilah agar semua urusan kita, keluarga kita, dan juga umat Islam, wabil khusus umat Islam yang ada di negeri kita, selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada saat ini tengah mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, wabil khusus saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, kemudian juga di kota-kota yang ada di negeri kita, termasuk juga saudara-saudara kita yang ada di Turki dan di Suriah, yang kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu ditimpa musibah gempa yang Masya Allah ya, sangat dahsyat. Korbannya mencapai hampir 4.000 orang ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka yang mendapatkan musibah, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musibah itu menjadi wasilah digugurnya dosa-dosa, dan yang meninggal dunia ya akibat gempa, akibat keruntuhan, semoga dicatat sebagai pahala mati syahid ya Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama satu topik yang mungkin barangkali topik ini perlu Al-Fakir ingatkan kembali kepada panjenengan semua. Di tengah kondisi kita umat Islam pada saat ini terus ya mendapatkan berbagai macam cobaan, mendapatkan berbagai macam rongrongan ataupun juga gangguan-gangguan. Nah, yang paling kita khawatirkan adalah di tengah kita mendapatkan ujian-ujian yang sangat berat ini, kita tidak bisa menyikapi berbagai macam cobaan-cobaan ataupun juga rongrongan-rongrongan terhadap keimanan dan tauhid kita itu dengan penyikapan yang benar. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengkaji bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an, kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu wajib kita wujudkan dalam bentuk menjadikan Al-Qur'an dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, menjadikan akidah dan syariat Islam itu sebagai satu-satunya tolok ukur bagi kita semua. Baik itu tolok ukur dalam menentukan baik dan buruknya perkataan, perbuatan atau perilaku kita, termasuk juga tolok ukur untuk melihat apakah sesuatu itu benar-benar sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru sudah menyimpang jauh dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk kita refleksikan atau kita wujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk taat sepenuhnya kepada apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Namanya orang mukmin, namanya orang muslim. Jadi mukmin ini berasal dari kata amanah. Ada yang mengatakan dari kata al-amnu, ada yang mengatakan juga dari kata al-amin, yang artinya adalah
kita itu aman, aman ya Bapak sekalian ya. Kalau kita ini mukmin berarti orang yang aman. Aman dari apa? Yang pertama dari kesyirikan, dari kekufuran. Karena dua perkara ini tidak akan bisa menjadikan kita aman ya. Dari apa? Dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga kita ini mengaku diri sebagai seorang muslim. Muslim itu kata para alim ulama, hampir seluruh jumhur para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud muslim ya, Islam itu artinya adalah al-inqiyad. Inqiyad itu artinya tunduk dan patuh. Jadi semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita, maka kita wajib tunduk dan patuh. Tidak boleh ada pengingkaran, tidak boleh juga ada penentangan terhadap semua apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Itulah seorang muslim, patuh dan tunduk. Karena begini Bapak sekalian yang dirahmati Allah, Allah itu kan tidak bisa kita lihat ya. Allah itu nggak bisa kita lihat. Hari akhir itu juga belum kita rasakan, belum kita lihat. Lalu bagaimana kita bisa menilai bahwa seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah yang tidak kasat mata itu? Gampang sederhananya adalah orang itu harus beriman kepada kalamnya Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'anul Karim. Kenapa Al-Qur'anul Karim itu dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW ya sampai kepada kita, bisa kita baca, bisa kita dengar gitu. Sehingga kalau orang itu mengaku beriman kepada Allah, kok dia tidak mau beriman kepada kalamnya Allah, berarti hakikatnya orang itu tidak percaya sama Allah. Karena tolok ukur bahwa orang itu beriman pada Allah, salah satunya adalah dia beriman kepada kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman kepada Al-Quran, iman kepada semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu bagian tak terpisahkan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, siapa saja orang mengaku beriman pada Allah tetapi dia tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka hakikatnya dia bukan orang mukmin dan bukan orang muslim. Makanya pada saat kita mendengar Al-Qur'anul Karim, sekali yang dirahmati Allah, ya mulai kemarin ya kita terus didera berbagai macam musibah istilahnya. Kalau musibah kita cuma nggak makan, kita ditimpa gempa, itu kalau menurut saya bukan musibah yang terbesar. Musibah yang terbesar itu pada saat dicerabutnya iman dan Islam yang sudah Allah berikan pada kita. Ya kemarin di Denmark ya sekalian, Al-Qur'anul Karim dibakar. Jadi pemerintahnya juga nggak ngelarang gitu. Katanya memang konstitusi Denmark itu tidak bisa menindak orang yang melakukan pembakaran Al-Quran itu, karena itu termasuk bagian dari kebebasan berekspresi. Kemudian diikuti, kemudian di Belanda ya. Dan ada dukungan yang apa istilahnya nyata itu dari Swedia ya, itu Swedia memang memberikan dukungan. Memang sejak dulu kalau kita lihat di daerah Denmark, Swedia ataupun juga daerah-daerah Eropa, itu seringkali bahkan terus berulang ya penistaan terhadap simbol-simbol agama Islam. Dulu di apa kalau nggak salah itu di Denmark juga kalau nggak salah ya, atau di Swedia saya agak lupa, itu ada satu surat kabar Jyllands-Posten namanya. Jadi itu pernah memuat karikatur baginda Nabi Muhammad SAW, udah lama sekali. Terus berulang pembakaran Al-Quran ini. Sehingga keimanan kita kepada Al-Quranul Karim mewajibkan kita untuk ya istilahnya marah. Panjenengan wajib marah sekalian ya dirahmati Allah. Kalau ada orang yang dengan sengaja, dengan terang benderang, dengan penuh penentangan, mereka melecehkan Al-Quranul Karim. Ya, kita jenengan tidak boleh diam gitu. Nggak boleh marah gitu, harus marah. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam salah satu makalah beliau mengatakan, manistugdiba walam yaghdab fahuwa khimarun wa manisturdiya walam yardha fahuwa syaitonun. Jadi Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan gini, barang siapa orang yang dibuat marah
ini umat Islam dibuat marah, kok dia tidak marah, maka fahuwa himarun, maka dia itu adalah himar. Tahu himar Bapak Ibu? Himar itu nyun sewu, keledai. Keledai itu hewan yang dianggap bodoh, kamu bodoh kayak keledai biasa kayak gitu. Jadi kalau ada orang dibuat marah kok tidak marah, maka dia itu keledai. Umat Islam itu harus begitu. Cuma umat Islam itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, pemaafannya itu harus seluas samudra. Jadi artinya begini Mas sekalian, kita kalau dibuat marah ya harus marah. Cuma kalau misalnya ada orang salah, meminta ridho, meminta maaf pada kita, maka tidak ada alasan juga bagi kita untuk tidak memberikan maaf. Nabi kita itu tidak mengajari kita menjadi umat yang suka mendendam gitu. Enggak, easy going gitu. Gampang selesai gitu. Makanya kata Imam Ashafi, wa manisturdia, barang siapa orang yang dimintai ridho, dimintai maaf, kok dia tidak memberikan maaf, bahwa syaitonun, maka dia itu adalah setan, kata Imam Ashafi. Kemudian juga sekalian yang dirahmati Allah, sekarang ini memang juga ada upaya-upaya ya untuk menggeser. Jadi menggeser standarisasi asasi kita, yakni Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, Sunnah, akidah dan syariat Islam itu mestinya kan dijadikan sebagai standar untuk menilai segala sesuatu, baik buruknya sesuatu, halal haramnya, terpuji atau tercelanya. Sesuatu itu harus diukur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu berpesan dengan sangat-sangat serius ya. Kalau nanti ada perselisihan di tengah-tengah kita, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyin, dan berpegang teguh kepada sunnah dari khulafa rasyidin al-mahdiyin, adu alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin itu dengan gigi geraham. Dan juga di dalam hadis yang mungkin panjenengan sering mendengar ini, taraktu fikum amro ini, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Intamasaktum bihima lam tadillu abadan. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lam tadillu abadan, maka kalian sekali-kali tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yakni apa? Kitab Allah, kata Nabi, yakni Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tolok ukur kebenaran kita ini bukan nyun sewu ya Mas kan, bukan piagam PBB ya, bukan piagam PBB atau bukan yang lain, bukan. Imam Syafi'i sendiri, Imam Asy-Syafi'i ya, alhamdulillah saya banyak hafal lah itu ya makalah beliau itu. Jadi salah satu makalah beliau itu begini. Jadi waman afta au hakama bima lam yu'mar bihi faqad ajaza li nafsihi ayakuna fi ma'anis sudah. Barang siapa orang yang memberikan fatwa atau memberikan hukum, menetapkan baik dan buruk, halal haram, tidak berdasarkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, berarti dia telah menganggap Allah membiarkan kita hidup tanpa ada aturan. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi Bapak sekalian yang dirahmati Allah, mari kita coba ya membahas tadi masalah akidah ini agak lebih mendalam lagi ya. Jadi yang pertama yang ingin Al-Fakir sampaikan pada panjenengan, kalau kita belajar akidah, yang harus kita pahami pertama itu adalah masalah ta'rif. Mungkin sudah sering saya sampaikan juga. Jadi al-aqidah lughatan, jadi akidah itu menurut bahasa Arab ma'khudatun minal fi'li aqoda. Itu berasal dari kata fi'il. Fi'il ini kata kerja ya. Mungkin panjenengan yang belajar bahasa Arab paham. Fi'il berasal dari fi'il aqoda. Aqoda yaqidu aqdan ya. Jadi wa aqodal habla wal bai'a wal uhdata wal ahda yaqiduhu syaddahu. Jadi maksudnya kalau orang itu berakidah, itu artinya orang itu mengikat sesuatu. Jadi mengikat sesuatu, mengikatnya tidak di tangan kita bukan, tapi mengikatkan sesuatu itu di dalam hati kita. Diikat wasyaddahu, dan diikat dengan sangat kuat sehingga nggak akan pernah lepas.
Nah, itu namanya akidah. Makanya orang yang berakidah itu orang yang mengikatkan sesuatu di dalam hatinya dengan ikatan yang sangat kuat. Itu kira-kira yang sekalian yang dirahmati Allah. Dan wa aidan ma'an qada ma in aqada alaihil qalbu watma'anna ilaihi. Dan juga dikatakan oleh ulama-ulama ahli bahasa Arab bahwa akidah itu juga bermakna semua apa yang hati ya, semua apa yang diikatkan di dalam hati dan hati itu menjadi tenang kepadanya. Jadi semua yang kita ikat di dalam hati kita dan kita menjadi tenang terhadap sesuatu itu. Satu contoh misalnya begini Pak sekalian. Di antara keimanan kita itu adalah kita wajib mengiktikodi atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak ada, hati kita pasti tidak tenang gitu. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamnya Allah, tapi kalamnya Nabi Muhammad atau kalamnya yang lain, tentu kita tidak akan menjadi tenang terhadap perkataan-perkataan seperti itu. Dan juga kalau kita meyakini hukum yang terbaik itu adalah hukum yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Di Al-Quran disebutkan. Lalu hukum siapa yang lebih baik dibandingkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Jadi kalau ada orang misalnya men-challenge ini hukum Allah tidak lebih baik dibandingkan konsensus manusia, hati kita menjadi tidak tenang. Nah, itulah yang disebut dengan akidah. Kita sudah menjadi tenang, orang yang tenang gitu. Menjadi aman dengan keyakinan-keyakinan kita yang sudah istilahnya mapan. Baik, kita lanjutkan ya Al-Mukarram ya. Nah, ini kalau menurut istilah para alim ulama, ini saya kutipkan ya seorang ulama. Ini beliau ini adalah salah satu guru besar di Universitas Al-Azhar ya, Kairo. Tapi beliau sudah wafat ya. Beliau punya satu kitab yang mungkin kitab ini kalau di pesantren termasuk yang dikaji salah satunya. Tapi tidak semua pesantren setahu saya. Jadi beliau mengarang satu kitab, jadi Islam Akidah wa Syariah. Beliau katakan al-akidah, yang dimaksud akidah itu adalah sudut pandang yang harus diimani pertama kali. Ini langsung saya terjemahkan aja ya sekalian. Sebelum mengimani yang lain. Jadi akidah itu sekalian sudut pandang kita. Kita ini sebagai seorang muslim di dalam melihat segala sesuatu, sudut pandang kita itu harus akidah Islamiyah. Sudut pandang itu penting. Satu contoh misalnya begini, kalau panjenengan ditanya apa hukum makan daging babi, nah, contoh misalnya, pasti kita akan mengatakan haram gitu. Mengapa kita mengatakan haram? Karena kita menilai hukum tersebut berdasarkan akidah Islamiyah. Tapi kalau panjenengan menggunakan sudut pandang yang lain, misalnya sudut pandang orang-orang yang tidak punya agama ya, misalnya orang kapitalis atau orang sosialis itu, misalnya orang sosialis, orang komunis misalnya. Kalau jenengan tanya apa hukum makan daging babi, ya boleh pilih saja, pasti begitu. Karena apa? Akidah mereka, sudut pandang mereka memang tidak pernah membahas masalah-masalah halal dan haram, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kalau panjenengan bertanya kepada orang-orang misalnya orang-orang barat yang kebanyakan sekuler, yang kebanyakan juga ateis, kalau jenengan tanya Allah itu ada enggak, Tuhan itu ada atau enggak, mereka akan bilang gini. Kalau orang sekuler, kalau orang sosialis dia pasti bilang begini, Tuhan itu enggak ada. Bahkan secara ilmiah Tuhan itu harus ditolak, itu kata Karl Marx. Tapi kalau orang sekuler begini, kalau orang sekuler, Anda mau percaya Tuhan ada, terserah. Anda percaya Tuhan tidak ada, juga terserah. Nah gitu itu kalau orang sekuler. Yang penting dunia ini nggak boleh diatur oleh agama. Agama itu harus ditempatkan di ruang privat. Itu namanya
sekuler. Kalau ada orang punya pikiran seperti itu pasti orang sekuler. Akidahnya akidah Ra'sumaliyah kalau bahasa Arabnya. Ra'sumaliyah itu orang kapitalis. Ilmaniyah kalau sekuler itu. Kalau yang komunis Suyu'iyah namanya. Kalau orang kejawen mungkin beda lagi sekalian. Nah itu yang namanya sudut pandang. Panjenengan kalau melihat gelas ini kalau dari sini itu kelihatan bentuknya begini. Kalau dari sana juga sama. Kalau saya lihat dari atas beda lagi sekalian. Nah akidah itu kata Profesor Mahmud Saltut adalah sudut pandang yang harus diimani pertama kali. Apa itu yang harus diimani pertama kali? Allah SWT itu maujud. Allah itu benar-benar maujudun, jadi punya sifat wujud. Allah itu benar-benar ada, bukan seperti kata orang Barat ya. Tuhan ada karena saya berpikir. Itu hakikatnya Tuhan itu kalau menurut orang Barat, Tuhan itu khayalan kita, bukan sesuatu yang ada, bukan. Tapi itu karena kita pikirkan maka Tuhan itu ada. Kalau kita nggak mikirin, Tuhan juga nggak akan ada. Nah itu kata beliau, yang tidak disusupi oleh keraguan. Jadi ini keimanan itu harus pasti Mas sekalian, 100%. Jenengan nggak boleh nggak yakin 100%. Itu namanya akidah. Kalau jenengan masih 99,999% itu belum disebut dengan berakidah. Full 100%. Yakin bahwa kematian di tangan Allah 100%, nggak ada keraguan sedikit pun. Nah itu kita lanjutkan. Nah ini tadi kalau itu ada saya kutipan Syekh Abdullah bin Abdul Hamid ya, di dalam kitab Al-Wajiz. Jadi beliau itu katakan begini, secara istilah akidah adalah perkara-perkara yang wajib dibenarkan oleh hati, menenteramkan jiwa ya tadi. Jadi itu istilahnya tasdikul jazim, dibenarkan secara pasti. Kalau jenengan baca kitab apapun ya sekalian, iman itu artinya adalah tasdik, membenarkan, bukan mendustakan gitu. Kalau misalnya panjenengan diberitahu oleh seseorang Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, kalau panjenengan membenarkan statement itu berarti jenengan berakidah, meyakini itu. Kalau panjenengan mendustakan berarti panjenengan tidak beriman. Makanya para ulama mengatakan bahwa asal dari kata iman itu tasdikul jazim, tapi tidak sembarang pembenaran yang sifatnya pasti dan menenteramkan jiwa kita. Kalau panjenengan punya akidah yang bagus ya sekalian, yang kuat gitu, memang nggak mungkin jenengan nggak tentram jiwa, itu nggak mungkin. Jadi jangan biarkan dunia ini merampas kebahagiaan panjenengan semua. Jenengan nggak punya duit ya bahagia. Jadi jangan biarkan nggak punya duit merampas kebahagiaan panjenengan semua. Terus sakit, jangan biarkan sakit itu merampas kebahagiaan kita. Kita di dunia ini sekarang seneng aja terus gitu. Jadi jenengan tuh seneng aja gitu. Makanya, kenapa? Kalau nggak senang itu berbahaya juga. Ada kok dalam hal tertentu kalau nggak senang itu berbahagia. Makanya Nabi itu ngajarin kita doa ya, hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijali, au kama qala. Itu yang pertama itu disebutkan begini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, lindungilah aku dari hammi. Hammi itu kegundahan, jangan sedih gitu. Sedih itu nggak baik kalau saya lihat. Loh Ustaz, kalau masa nggak boleh sedih? Ya boleh, cuma maksud saya itu jangan sampai berlarut-larut. Karena kalau orang sedih itu bawaannya negatif, males ya. Makanya dalam keadaan apapun kita usahakan untuk selalu tenang jiwa. Yang bisa menjadikan seperti itu sekalian adalah akidah kita. Dengan pernah dengar kisahnya seorang Sayyidah ya, seorang
apa itu yang beliau itu waktu perang Uhud, ya, perang Uhud. Ini ibu ini suaminya meninggal dunia di perang Uhud, bapaknya meninggal dunia. Kemudian juga saudara laki-lakinya meninggal dunia. Jadi hampir semua yang pergi perang Uhud itu meninggal dunia semua. Tapi waktu pasukan kaum muslimin pulang dari Uhud, yang beliau tanyakan, yang membuat beliau itu sangat khawatir, bukan yang tadi. Beliau justru mengkhawatirkan keselamatan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu. Sehingga perkara-perkara tersebut menjadi sebuah keyakinan yang tidak disusupi oleh keraguan dan bercampur dengan persangkaan. Makanya Pak sekalian, akidah itu harus 100% yakin. Makanya dalil yang boleh menetapkan akidah itu harus dalil yang meyakinkan. Makanya kan dalilnya harus dalil yang istilahnya dari sisi sumbernya itu dia harus Al-Quran atau hadis mutawatir. Dan maknanya itu hanya menunjuk satu saja. Kalau maknanya banyak, ganda, nah itu tidak sah digunakan untuk menetapkan keimanan. Baik, kita lanjutkan ya, Mukarram ya. Dan ini saya kutipkan dari kitab Dirasat fil Fikril Islami yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hussein Abdullah. Jadi beliau mengatakan akidah itu adalah pemikiran yang menyeluruh, ya, pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, serta kehidupan sebelum dan sesudahnya dan keterkaitannya dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya. Maksudnya gini, Pak sekalian, akidah itu adalah pemikiran yang menyeluruh, jawaban yang utuh dan menyeluruh atas 3 pertanyaan kita yang mendasar itu. Dari mana kita? Min aina, kemudian limada, ila ainal masir. Ini kan pertanyaan yang apa? Paling mendasar itu. Kita ini berasal dari mana? Kita di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Nanti kita setelah di dunia ini kembali ke mana gitu. Kalau kita bertanya min aina, dari mana, itu artinya kehidupan sebelum dunia. Kita yakin dan percaya sebelum kehidupan dunia ini ada Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq Al-Mudabbir, sang pencipta dan sang pengatur. Dan kita di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah. Jadi kita ini Pak sekalian, jenengan di dunia ini sebetulnya kewajibannya cuma satu aja. Apa? Beribadah pada Allah, menjalankan semua perintah Allah. Makanya mungkin sering saya sampaikan ya, yang itu apa? Hikmah yang kelima yang disebut dalam kitab Al-Hikam itu, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, istihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basiroti minka. Kesungguhan kamu pada perkara-perkara yang sudah dijamin Allah pasti sampai kepada kamu, sedangkan kamu menelantarkan apa yang diwajibkan Allah kepada kamu, itu bukti mata hatimu telah buta. Jadi kita di dunia ini udah ibadah, kerjakan aja perintah Allah. Ustaz, nanti kalau saya ibadah terus pada Allah, siapa yang menjamin rezeki kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu sebetulnya di dunia kita ini. Jadi makanya kita di dunia ini hanya untuk ibadah, mengerjakan perintah dan larangan Allah. Karena kita yakin dan percaya secara pasti setelah kita di dunia ini sekalian, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah. Baik, kita lanjutkan ya, Mukarram ya. Nah, ini saya kutipkan dari Imam Nawawi. Jadi beliau katakan begini, yang disebut dengan mukmin dan muslim sejati itu, kata beliau. Beliau katakan, Ahlussunnah dari kalangan ahlul hadis, fikih dan ahlul kalam telah sepakat bahwa seorang mukmin yang dihukumi sebagai ahlul kiblat dan tidak akan kekal di dalam neraka, tidak lain tidak bukan adalah seorang yang meyakini dinul Islam di dalam hatinya dengan keyakinan yang sifatnya pasti dan bebas dari keraguan, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya saya juga agak bingung juga ya sekarang yang mengaku pengikut madhab Syafi'i. Karena saya juga kalau saya secara fikih juga Syafi'i. Anak saya juga kalau belajar madhabnya Syafi'i, saya suruh belajar Syafi'i. Madhab Syafi'i, kitab-kitabnya madhab Syafi'i semua.
Kalau di mazhab Syafi'i itu sekalian, justru orang itu dituntut untuk benar-benar terikat dengan hukum-hukum Islam gitu. Itulah jenengan baca. Makanya Imam Syafi'i itu menolak menjadikan istihsan istilahnya sebagai dalil syariat. Bahkan beliau mengatakan man istahsana waqad syara'a wa man syara'a waqad kafara. Istihsan itu gini, menetapkan baik dan buruk, hukum ya, halal dan haram itu berdasarkan apa yang menurut mujtahid itu baik. Itu namanya istihsan. Langsung ditolak oleh Imam Syafi'i. Barang siapa orang yang menggunakan istihsan, maka dia telah mensyariatkan. Barang siapa telah mensyariatkan, maka dia telah kafir, kata Imam Syafi'i. Ya karena kita nggak boleh mensyariatkan hukum masalahnya. Kita ini nggak boleh lancang ya sekalian, membuat hukum-hukum sendiri untuk ngatur-ngatur hidup kita sendiri, itu nggak boleh. Nah sekarang malah kita diminta untuk apa? Mengakui apa? Piagam PBB ya, lebih-lebih lagi nih. Iya. Tahu maksud saya nih piagam PBB. Karena sekarang ini memang ada upaya sekalian yang dirahmati Allah untuk apa ya, menjadikan kita ini lebih moderat, lebih toleran gitu ya. Lebih moderat, lebih toleran. Ini berbahaya sebetulnya. Makanya mengapa perlu Al-Fakir sampaikan ya masalah ini. Dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu menjadi penentu bahwa seorang itu mukmin atau muslim. Tapi beliau katakan, jika ia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat karena cacat lisannya, atau tidak mungkin mengucapkannya karena keburu meninggal dunia atau karena sebab-sebab lain, maka ia tetaplah seorang mukmin. Kalau misalnya ada orang nggak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi hatinya sudah dipenuhi dengan keimanan, membenarkan dan seterusnya tadi. Baik, kita lanjutkan Al-Mukarram ya. Kita lanjutkan aja ya. Nah, terus saja, terus. Nah ini, jadi keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya dan juga Al-Quran itu mewajibkan kita untuk berjalan di atas agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita hidup di dunia ini tidak mengikuti aturannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keimanan kita itu mengharuskan kita untuk taat sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan itu apa namanya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan wala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khosirin. Barang siapa orang yang mencari selain Islam untuk agama mereka, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima amal perbuatan orang itu, dan dia kelak di hari akhir termasuk bagian orang merugi. Jadi dalam tafsir Tabari disebutkan, dan barang siapa mencari agama selain agama Islam untuk dia anut, maka Allah tidak akan menerima darinya. Kalau sekarang kan orang Indonesia sekarang ya, mengikuti agama selain Islam itu bukan sekedar jenengan misalnya ngikutin agamanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu atau Buddha, bukan hanya itu aja. Termasuk panjenengan mengikuti agamanya kaum komunis, aturan-aturannya orang komunis, aturannya orang-orang kapitalis, orang-orang sekuler, itu juga sama. Kalau sekarang kan kita nganggap kalau ngikuti aturan sekuler kan biasa aja ya. Ya padahal itu juga sama. Itu agama selain Islam atau din selain Islam. Kita lanjutkan ya Al-Mukarram ya. Nah, jadi beliau mengatakan begini, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, ay man salaka tariqan siwa ma Allahu fala yuqbala minhu. Jadi Allah berfirman, barang siapa orang yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan barang siapa, artinya barang siapa menempuh jalan selain jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan, maka sekali-kali tidaklah diterima jalan itu, dan dia kelak di hari akhir termasuk orang-orang yang merugi. Makanya Bapak sekalian, di seluruh hidup kita itu mengapa ya kita ini oleh para alim ulama diminta untuk selalu taat sepenuhnya kepada sunnah Nabi, pada syariat Islam, itu begitu rahasianya. Karena kalau kita sampai menempuh jalan bukan jalannya Nabi Muhammad SAW,
maka pasti kita akan mendapatkan kerugian. Kita lanjutkan ya Al-Mukarram ya. Terus saja ya, tidak itu terus. Nah ini, jadi yang terakhir itu adalah, jadi wujud keimanan itu ya menjalankan syariat atau hukum-hukum Islam. Nah ini tidak bisa dipisahkan. Kalau orang ngaku beriman kok nggak mau menerapkan syariah atau tidak hidup sejalan dengan syariah, berarti keimanannya patut untuk dipertanyakan. Di dalam Al-Quran disebutkan, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, maksudnya kamu di situ Nabi Muhammad, menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi ini Bapak sekalian, dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan kalau orang tidak mau beriman kepada syariatnya Nabi, tidak mau menjalankan syariatnya Nabi, tidak mau memutuskan berdasarkan keputusannya Nabi SAW, maka pada hakikatnya orang itu tidak beriman. Ya, coba kita lihat ya penjelasan para ulama, ini panjang banget, tapi saya ingin kutipan ini yang saya garis bawah itu. Sesungguhnya seseorang tidak beriman hingga ia berhukum kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua urusan. Jadi sekarang kalau kita ini punya masalah apapun ya, jenengan punya masalah apapun, masalah keluarga, masalah pribadi, atau masalah-masalah yang lain, semua harus diputuskan dengan keputusan dari Nabi. Maksudnya syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya begini Mas sekalian, contoh ya, kalau saya misalnya mau pinjam uang di bank, contohnya pinjam uang di bank, dan ternyata di situ ada istilahnya itu, kalau istilah bank apa ya, kalau nisbahnya ya, kalau istilahnya nisbah atau apa namanya itu kan sebetulnya bunganya. Jangan nggak boleh kemudian ya kan menurut aturan kan nggak apa-apa. Bukan begitu. Yang harus kita jadikan aturan kita yang sesati adalah ya aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua pinjaman dalam bentuk uang itu sekalian nggak boleh menarik manfaat. Karena kalau sampai menarik manfaat maka terjatuh pada riba. Kulu kordin jaro manfaatan bahwa riba. Makanya kalau jenengan minjem atau meminjamkan uang 10 juta misalnya, jangan minta kembalian 10 juta 100 ribu misalnya, nggak boleh. Itu termasuk aktivitas riba. Apa yang diputuskan Rasul adalah kebenaran yang wajib diikuti baik dohir maupun batin. Begitu di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maksudnya ini langsung aja ya. Maksudnya jika mereka berhukum kepada kamu, maka mereka mentaatimu dalam batin mereka, sehingga mereka tidak mendapati di dalam jiwa mereka keraguan atas apa yang telah engkau putuskan, dan mereka mematuhinya baik dohir maupun batin. Lalu mereka menerima hal itu, maksudnya keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syariatnya Nabi, dengan sepenuh penerimaan tanpa ada ganjalan, penolakan maupun penyelisihan. Jadi nggak boleh ada mumana'ah, mudafa'ah, wala munasa'ah, itu tidak diperkenankan. Itu hukum bahwa orang itu benar-benar seorang mukmin adalah taat sepenuhnya kepada syariatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini harus dipegang teguh, karena syariat Islam itu istilahnya berlakunya itu ada yang istilahnya itu sawabit ya, berlaku awalu wal akhiru. Ya kayak jenengan sholat 5 waktu, nggak akan pernah bisa dirubah. Sholat subuh selama-lamanya juga 2 rakaat. Termasuk juga hukum-hukum Islam yang lain itu tidak boleh dirubah-rubah dengan alasan apapun, tidak boleh dirubah. Jadi itu sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang mungkin barangkali bisa Al-Fakir sampaikan kepada panjenengan semua. Yang intinya adalah akidah ya, atau keimanan kita mewajibkan kita untuk taat sepenuhnya kepada syariatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita sering ya mungkin di
masjid yang mulia ini panjenengan diminta untuk selalu taat pada sunnah Nabi, syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah seruan yang baik, seruan yang hakiki, seruan yang muncul dari akidah yang benar. Jangan sampai kita justru menjadi umatnya Nabi Muhammad yang semakin tua semakin jauh dari syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah orang lebih percaya sama syariatnya orang-orang non Muslim. Gimana kita bisa seperti itu? Jadi, mungkin barangkali itu sekian yang dirahmati Allah, yang bisa Al-Fakir ketengahkan kepada panjenengan semua. Mungkin sebelum diakhiri, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Pak Eka mau menyampaikan sesuatu, Pak Eka? Kayaknya pas hujan-hujan begini memang enaknya di rumah ya. Di rumah. Tapi memang hujan itu barokah. Jadi hujan itu barokah. Kalau ada hujan itu kan kita harus seneng ya, harus seneng ya. Bahkan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau hujan pertama kali beliau malah hujan-hujanan gitu. Hujan-hujanan karena itu barokah, barokah minas sama. Di keberkahan yang dari langit itu adalah air hujan salah satunya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.